Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Kimia Kebahagiaan karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sebelumnya dalam kitab ini sudah dijelaskan tentang satu karunia yang luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia, yang oleh Al-Ghazali disebut dengan Al-Quwah Al-Aqilah atau daya berpikir. Nah, keutamaan dari daya berpikir ini atau Al-Quwah Al-Aqilah ini, dia merupakan perangkat yang mampu mengangkat manusia dari dunia kehewanan dan dunia kebinatangan kepada derajat kemalaikatan, atau yang biasa oleh beliau disebut dengan sifatul malaikah, daya-daya malaikat atau sifat-sifat malaikat. Dengan daya ini manusia tidak hanya terangkat dari dunia kebinatangan, tapi bahkan juga bisa melebihi daya kemalaikatan itu sendiri. Nah, ini mungkin relevansi dari ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sengaja Allah berikan al-quwah al-aqilah ini, daya akal ini, untuk mengangkat manusia sebagai wakilnya di muka bumi atau di alam raya ini. Khalifah, sebagai khalifah, peran pengganti. Nah, khalifah ini dalam ayat ini konteksnya bukan raja atau penguasa dari suatu kekuasaan politik, bukan, tetapi semacam tanggung jawab individu sebagai manusia, yaitu melestarikan dan menjaga alam raya ini. Nah, kita lanjutkan. Faslun fi ajaibil qalbi. Faslun inilah fasal fi ajaibil qalbi, di dalam menjelaskan keajaiban hati, keajaiban hati. Ya'lam, ketahuilah, anna lil qalbi, bahwa sesungguhnya bagi hati, babaini, dua pintu, ay anna babaini lil qalbi, lil ulumi, bagi ilmu pengetahuan. Jadi kata Al-Ghazali, hati ini punya dua pintu ilmu pengetahuan. Apa yang dua pintu itu? Yang pertama, wahidun lil ahlami. Yang pertama, pintu ilmu dunia mimpi. Wathani, dan yang kedua, pintu ilmu li'alamil yaqadah, bagi alam sadar. Nah, kenapa mimpi? Ini terkait dengan pengalaman yang unik dari Al-Ghazali itu sendiri. Beliau adalah seorang tokoh intelektual yang perjalanan intelektualnya itu sangat menginspirasi. Hampir semua disiplin ilmu pengetahuan beliau pernah tekuni. Mulai dari yang paling dasar ilmu kebatinan, bahkan konon ada kitab yang dikarang beliau dalam bidang ini, Al-Awfaq kalau nggak keliru. Sehingga ilmu fikih beliau juga dalami, kemudian ilmu kalam, kemudian filsafat. Karya-karya di dalam bidang-bidang yang saya sebutkan ini luar biasa banyak, tidak sedikit. Hingga pada puncaknya beliau sampai pada tahap yang beliau sebut sendiri sebagai keraguan filosofis. Beliau konon tidak hanya meragukan eksistensi Tuhan. Beliau itu
juga meragukan eksistensi dirinya sebagai sebuah entitas yang maujud, yang ada gitu. Lebih komplitnya penjelasan tentang ini bisa dibaca dalam kitab Al-Muqid Minadh Dhalal karya beliau sendiri, atau kitab Bangkit dari Kesesatan. Jadi jika beliau itu meragukan segala hal, itu wajar karena beliau menjelajahi seluruh disiplin ilmu. Beliau meragukan ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh indera sebagai ilmu pengetahuan yang paling rapuh, karena indera itu punya kelemahan. Mata dengan jarak jauh sudah tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui. Terhadap makhluk partikel yang kecil, mata juga sudah memiliki keterbatasan. Begitu juga indera-indera yang lain. Beliau kemudian skeptis terhadap ilmu pengetahuan indrawi, termasuk ilmu syariat, ilmu kalam, dan bahkan nanti puncaknya filsafat itu sendiri beliau kritik dengan tajam. Nah, keraguan beliau ini yang beliau sendiri sebut sebagai keraguan filosofis. Jadi keraguan filosofis itu artinya keraguan yang timbul karena keinginan untuk sampai kepada kebenaran sejati. Bukan kebenaran skeptis, bukan keraguan skeptis. Keraguan skeptis yang ragu tetapi bukan karena dorongan untuk mencapai satu kebenaran sejati. Jadi pada taraf ragu ini, Al-Ghazali itu sampai dia meragukan eksistensi dirinya. Apakah saya ini ada? Oh, apa buktinya kalau saya ada? Gitu. Saya itu ada, sebab kalau dicubit sakit. Lalu beliau membandingkan. Nah, bukankah di dalam mimpi kita juga bisa merasakan sakit? Kan? Misalnya mimpi digigit kucing, mimpi digigit anjing, mimpi digigit singa. Nah, kita juga merasakan sakit. Pertanyaannya kemudian, apakah mimpi itu palsu atau nyata? Bagi Al-Ghazali, dunia mimpi itu nyata sebelum orang yang tidur itu bangun. Dunia mimpi itu nyata ketika orang yang tidur itu masih tidur. Nah, baru setelah bangun dari tidur, mimpi itu menjadi tidak nyata. Nah, pengalaman ini kemudian dikiaskan kepada kehidupan nyata kita. Nah, bagaimana kemudian yang kita anggap kenyataan ini sesungguhnya adalah palsu, baru menjadi satu kenyataan ketika kita sudah mati. Jangan-jangan kehidupan kita yang kita lakoni setiap hari ini adalah mimpi. Baru sadar bahwa itu adalah mimpi setelah kematian. Relevansinya apa ya? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan waladarul akhiratu khairun wa abqa? Bukankah alam akhirat itu lebih baik dan lebih kekal? Nah, dari sini kemudian mimpi itu menjadi satu realitas yang tidak ada bedanya dengan realitas indrawi kita sehari-hari, kata Al-Ghazali. Nah, keraguan Al-Ghazali ini kemudian menginspirasi seorang filosof dari Eropa yang namanya René Descartes. Tetapi sejarah tidak mencatat ini. Walaupun banyak intelektual muslim mencurigai sebenarnya Descartes ini banyak terinspirasi dan membaca karya Al-Ghazali, tetapi tidak jujur mengakui apa yang dibacanya itu. Descartes mengatakan cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Sesungguhnya tidak ada bedanya dengan mengatakan saya ragu maka saya ada, karena keraguan itu ya di pikiran. Jadi ini kenapa kemudian dunia mimpi itu sangat berpengaruh bagi Al-Ghazali.
Wa huwa adapun alamul yaqdah, ilmu alam sadar, al-babu zahir adalah pintu zahir, pintu lahir ya, pintu zahir, pintu lahir ya, ilal kharij, yang mengarah ke luar. Nah, ilmu sadar atau ilmun li'alamil yaqdah itu merupakan pintu lahiriah yang mengarah keluar atau pintu exit, ya, external door gitu ya. Pintu yang mengarah keluar. Fa'innamah maka jika tidur orang, ghalaqah maka tertutup atau menutup babul hawas, pintu indra. Jadi indra kita sebagai sebuah perangkat untuk memperoleh ilmu pengetahuan sadar itu sama sekali tidak berfungsi ketika seseorang itu tidur. Bahkan waktu di dalam tidur itu sebenarnya sudah tidak berfungsi. Beberapa jam pun kalau tidur menginginkan kita itu beberapa detik, maka menjadi berapa detik. Bahkan berapa detik pun ketika tidur, ketika diinginkan waktunya bertahun-tahun, itu seperti bertahun-tahun. Kenapa? Karena indera tidak bekerja. Indera betul-betul istirahat. Fayuftahu maka dibuka lahu bagi orang tersebut, bagi naim, bagi orang yang tidur, babul batin, pintu batin atau pintu dunia batin, dunia gaib. Wayukshafuh dan disingkap, dibukakan, lahu bagi orang yang tidur, ghaibun, keajaiban, kegaiban, ghaibun, kegaiban atau keajaiban, min alamil malakuti, dari alam malaikat. Wa minal lauhih, dan dari papan atau lembaran al-mahfuzi yang terjaga, lauhul mahfuz. Jadi kata Al-Ghazali, ketika orang tidur, pintu pengetahuan indrawi otomatis tertutup, tidak bekerja. Maka kemudian dibukakanlah pintu batin dan tersingkaplah kegaiban alam malaikat dan lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz, jadi semacam perbendaharaan segala realitas yang ada di alam raya ini, itu sebenarnya bentuk aslinya ada di lauhul mahfuz gitu. Lauh itu kalau bahasa modernnya itu semacam file ya, lauh, file itu lembaran atau file. Jadi dalam pandangan filosof idealis dan rasionalis, realitas sesungguhnya itu adalah realitas gaib, realitas spiritual. Jadi realitas yang sesungguhnya, kenyataan yang sesungguhnya itu sebenarnya yang ada di lauhul mahfuz itu. Dan apa yang kita alami, realitas yang kita alami, yang kita serap melalui indera, itu sebenarnya realitas tiruan saja. Jadi bentuk tiruan dari apa yang ada di file yang suci itu, atau file yang terjaga yang disebut dengan lauhul mahfuz di alamul malakut. Di pintu ya
yang kita ketahui pintu di muka bumi, di alam raya ini ya sebenarnya tiruan dari pintu yang sungguhnya ada di Lauhul Mahfuz gitu. Dan seluruh realitas yang disebut ada itu sebenarnya hanya tiruan. Yang bentuk aslinya itu sebenarnya di Lauhul Mahfuz. Fayakunu, maka adalah alamul malakut minal lauhil mahfuz mislad daw, ya. Mislad daw adalah ibarat sinar, kemilau, cahaya gitu. Apa maksudnya cahaya? Cahaya itu merupakan misteri, ya. Di zaman Al-Ghazali ketika Einstein belum bisa berbicara tentang cahaya, fisika cahaya. Cahaya itu misteri. Sebab bagi intelektual di masa itu, cahaya itu materi atau bukan? Cahaya itu bukan materi, walaupun pada akhirnya nanti Einstein memecahkan satu misteri lagi, bahwa ternyata menurut Einstein cahaya itu adalah materi. Tetapi di situ juga berunsur dari pada akhirnya dari satu partikel yang dimana partikel itu juga memusingkan Einstein. Ya, semacam apa yang disebut oleh Einstein antipartikel nanti. Nah, penjelasan itu panjang di dalam dunia fisika dan metafisika. Jadi ketika seseorang tidur, maka dunia fisik itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu metafisik. Metafisik artinya meta itu melampaui fisik, ya, fisik. Atau dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Ghaibun, alam gaib. Min alamil malakut, itu dunia metafisik. Meta itu melampaui fisik, ya, fisik. Melampaui fisik. Maka ada beberapa filosof muslim itu mengatakan ilmu metafisik, ilmu tentang hal-hal yang gaib, itu merupakan ilmu yang paling tinggi derajatnya, karena dia merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat dan al-haq gitu. Hakikat yang sejati. Dia ibarat cahaya yang ada tetapi eksistensinya merupakan sesuatu yang keberadaannya merupakan sesuatu yang rumit gitu, ya. Tidak bisa dijelaskan dengan ilmu fisika kala itu. Ya, walaupun juga saat ini belum. Murubama, dan barangkali ihtaja, butuh kasfuhu, penyingkapannya alam gaib itu, ila syai'in, kepada sesuatu, min ta'biril ahlam, dari takbir mimpi. Nah, untuk mengetahui itu beberapa itu untuk menyingkap pengertian-pengertian yang hadir di dunia mimpi, pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia mimpi, kadang membutuhkan takbir mimpi. Memang ada orang-orang tertentu yang sangat jitu atau sangat cerdas atau sangat memiliki kemampuan untuk takbir mimpi. Dan di dunia Islam, dan saya kira juga seluruh agama, mimpi itu memang menempati peran yang sangat sentral. Bahkan wahyu itu ada yang berasal dari mimpi atau dalam bentuk mimpi. Kalau bicara mimpi juga kita ada kisah tentang Nabi Yusuf. Beliau juga seorang nabi yang memiliki kelebihan takbir mimpi. Wa amma, adapun sesuatu, sesuatu kana yang ada minadh zahiri, dari alam zahir, wa yadhunnu,
maka menyangka an-nasu manusia an-nabihi bahwa sungguhnya bihi dengan maka minadh dhahir al-yaqdatu an-nabihi al-yaqdata, ya, bahwa kesadaran wa amma adapun suatu wa amma makana wa amma adapun makana sesuatu kana yang ada minadh dhahiri dari alam zahir fayadhunnun nasu maka menyangka an-nasu manusia an-nabihi bahwa sungguhnya ma al-yaqdatah kesadaran atau alam sadar. Manusia sering menduga bahwa dunia lahiriah ini merupakan dunia, bahwa realitas ini adalah merupakan dunia sadar. Itu kata Al-Ghazali. Tidak jarang manusia menyangka bahwa realitas sejati itu adalah realitas indrawi. Itu maksudnya. Wa annal yaqdatah, dan bahwa sesungguhnya kesadaran atau ilmu sadar indrawi, ilmu indrawi aula bil ma'rifati merupakan lebih utama bil ma'rifati dengan ilmu pengetahuan, atau dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang lebih unggul. Banyak orang yang menyangka bahwa pengetahuan indrawi itulah realitas yang sesungguhnya, dan bahwa pengetahuan indrawi itu merupakan pengetahuan yang levelnya paling tinggi atau paling utama. Ma'a annahu, padahal annahu sesungguhnya la yubsiruh tidak melihat, la yubsiruh tidak dilihat fil yaqadati di dalam kesadaran atau di dalam kesadaran indrawi syai'un sesuatu min alamil ghaibi dari alam gaib. Padahal kata Al-Ghazali indrawi, pengetahuan indrawi sama sekali tidak bisa menyentuh dunia gaib. Tidak bisa menyentuh sama sekali pengetahuan gaib. Jadi sia-sia usaha seseorang jika dia ingin meneliti alam lain menggunakan indera, sia-sia. Ma'annahu la yubsiru fil yaqadati syai'un min alamil ghaibi. Wa ma, dan sesuatu yubsiru yang dilihat, ma ya, bainan naumi di antara tidur wal yaqadati dan sadar. Nah, ini ada dunia antara tidur dan sadar. Aula bil ma'rifati, dia merupakan pengetahuan yang lebih utama, lebih tinggi. Kata Al-Ghazali, dibanding daripada ilmu yaqadah, ilmu indrawi, sebenarnya ilmu antara sadar dan tidak sadar. Kan ada orang itu dia mengalami satu pengetahuan, satu ilham ketika dia antara tidur dan terjaga gitu. Itu menurut Al-Ghazali merupakan ilmu yang lebih utama, jauh lebih utama daripada ilmu yaqadah, ilmu sadar.
Mimma dari apa? Yubosoruh yang dilihat min torikil hawas dari cara indrawi. Jadi kata Al-Ghazali, ilmu yang diperoleh seseorang yang dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, antara sadar dan tidur, di antara itu lebih utama, masih lebih tinggi derajatnya daripada ilmu yang diraih dengan metode-metode indrawi. Ya, Al-Ghazali itu adalah betul-betul seorang ilmuwan muslim yang bisa digolongkan pada tokoh yang idealis dan rasionalis. Beliau adalah tokoh intelektual yang menekankan bahwa kebenaran sesungguhnya bisa terungkap dengan akal. Dan akal yang dimaksud itu adalah akal spiritual. Gitu. Saya kira itu kesempatan kali ini.